Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Anggraini, NIM 2005121401, kelas Sistem Informasi A 2020, Program Studi Sistem Informasi Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah internet. Bicara mengenai internet, kita tahu bahwa sekarang ini internet sudah menjadi hal yang sangat umum di kalangan masyarakat. Sudah menyebar hampir ke seluruh dunia dan dibutuhkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pembaruan demi pembaruan terus dilakukan untuk perkembangan internet dari tahun ke tahun. Sejarah internet yang nantinya akan dibahas kurang lebih mencakup beberapa materi, yakni ada sejarah internet di dunia, sejarah internet di Indonesia, istilah pada internet, akses, kecepatan, dan manfaat internet. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu sejarah internet di dunia. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf. Sistem telegraf ini seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19. Teknologi telegraf sendiri berawal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama itu diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi telegraf tersebut masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia. Untuk menghubungkannya sendiri, waktu itu masih menggunakan suatu media komunikasi seperti satelit dan telepon. Internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka akan mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat adalah untuk membuat suatu proyek militer yang gunanya itu untuk membuat sistem jaringan komputer. Sistem jaringan komputer ini akan diletakkan pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Dari proyek yang dibuat para militer tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix itu tadi dapat berpadu padan dengan perangkat keras atau hardware. Para pengembang pun mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Kemudian, pada tahun 1986, sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini tuh kita kenal dengan istilah DNS atau Domain Name System. Nah, DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Hingga kemudian pada tahun 2000-an, internet semakin berkembang dengan sangat pesat. Yang awalnya dari sebuah proyek militer, penemuan internet terus dikembangkan hingga pada akhirnya menjadi internet seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan sampai saat ini, sejarah internet masih terus dikembangkan. Selanjutnya, sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong itu sangat hangat dan terasa di antara
para pelakunya. Berdasarkan catatan Weiss Arin dan Apnik, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia yaitu ada UI-NET Lab yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarto, Muhammad Ihsan, Robi Subikto, Putu, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Mereka merupakan tokoh yang telah mengontribusi keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Banyak juga tulisan keberadaan jaringan internet di Indonesia. Salah satunya seperti jaringan komputer biaya murah menggunakan radio di bulan November 1990. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet, sebuah langkah yang cukup nekat. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI yang kebetulan ayah dari Sanjaya adalah dosen UI. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan seal account, browser links, dan email client PIN serta chatting dengan conference pada server X. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia memulai Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Rednet pimpinan dari BRM Roy Rahajasa Yamin. Mulai tahun itu pula, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet di luar negeri. Dengan memakai remote browser links di Amerika Serikat, pemakai internet di Indonesia akhirnya bisa mengakses internet HTTP. Sejak 1988, Inggris menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Sejak 1989, Amerika Serikat juga menawarkan jasa email dan belakangan newsgroup HTTP atau FTP. Beberapa pengguna komputer memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Biaya akses komputer masih mahal waktu itu, tetapi jauh lebih murah dari CIX. Untuk pengguna internet di Indonesia saat ini yaitu jumlah penggunanya pada tahun 2016 berada pada angka 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 256,2 juta. Jumlah ini termasuk yang paling banyak di Asia. Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total pengguna internet. Jika dibandingkan pengguna internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka hal ini terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun, yaitu antara waktu 2014 dan 2016. Jumlah ini masih akan berkembang seiring dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya ada istilah pada internet. Terdapat beberapa istilah pada internet yang biasa kita dengar. Di antaranya ada ISP atau Internet Service Provider, yaitu lembaga atau instansi atau perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan penyedia jaringan internet. Yang kedua ada internet, yaitu sejumlah besar network yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP. Yang ketiga ada koneksi internasional atau IX. Koneksi internasional ini adalah koneksi ke luar negeri atau server yang terletak di luar negeri seperti yahoo.com, facebook.com, dan lain-lain.
Yang keempat ada koneksi lokal, merupakan koneksi lokal Indonesia ke server yang terletak di Indonesia seperti detik.com. Koneksi game online Indonesia juga termasuk menggunakan bandwidth lokal. Yang kelima ada bandwidth, merupakan suatu ukuran kemampuan sebuah jaringan dalam mentransfer data pada jangka waktu tertentu. Yang keenam ada upload atau unggah, itu kegiatan pengiriman data yang berupa file dari komputer lokal ke sebuah situs web internet yang terhubung dalam sebuah network. Kebalikan dari kegiatan ini yaitu download. Yang ketujuh ada download atau unduh, adalah proses pengambilan atau transfer file dari sebuah situs web internet ke media penyimpanan yang terdapat di komputer yang dipakai oleh user. Yang kedelapan ada bit atau binary digit, satuan terkecil dalam komputasi, terdiri dari sebuah besaran yang memiliki nilai antara 0 atau 1. Yang kesembilan ada byte, merupakan kumpulan dari beberapa bit, yang artinya 1 byte sama dengan 8 bit. Byte biasanya merepresentasikan sebuah karakter, misalnya A atau tanda tanya. Karakter ini bisa berupa huruf, angka, ataupun simbol tertentu. Yang ke-10 ada network, merupakan sekumpulan 2 atau lebih sistem komputer yang digandeng dan membentuk sebuah jaringan. Internet sebenarnya adalah sebuah network dengan skala yang sangat besar. Yang ke-11 ada TCP/IP, yaitu satu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan, lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. TCP/IP harus dapat bekerja di atas segala jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Yang ke-12 ada IP address atau Internet Protocol, yaitu sistem pengalamatan di network yang direpresentasikan dengan sederet angka berupa kombinasi 4 deret bilangan antara 0 sampai dengan 255, yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik. Yang ke-13 ada IP public, merupakan IP address yang dapat diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. Yang ke-14 ada IP private atau pribadi, sebuah alamat IP dianggap pribadi jika nomor IP termasuk dalam salah satu rentang alamat IP untuk jaringan pribadi seperti lokal area network. Yang ke-15 ada IP dinamik, yaitu IP address yang berubah-ubah. Untuk layanan personal akan mendapatkan fasilitas IP dinamik. Yang ke-16 ada IP statik, merupakan IP yang tidak dapat berubah atau tetap. Untuk layanan corporate akan mendapat IP statik. Selanjutnya yang keempat ada akses kecepatan internet. Kecepatan akses internet adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Terdapat dua macam kecepatan akses internet, yaitu downstream dan upstream. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer. Misalnya saat kita masuk ke search engine, browsing, dan lain-lain. Adapun upstreaming merupakan kecepatan transfer data yang saat kita mengirimkan data dari komputer ke server. Baik downstream maupun upstream memiliki satuan kecepatan transfer data, yaitu bps, bit per second. Artinya, banyaknya bit data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain tiap detiknya. Kecepatan akses internet dihitung dari jumlah data yang dikirim dalam satuan waktu. Jika kita mengirim 1 KB file per detik, berarti kita telah mengirim 1000 byte, dengan 1000 byte sama dengan 8 bit. Maka data yang dikirim sama dengan 8000 bit, sama dengan 8 kbps, kilobit per second.
Untuk satuannya lebih besar menggunakan Mbps atau megabit per sekon, seperti 1000 kbps. Selanjutnya ada manfaat internet. Internet merupakan jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara, dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk selalu berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet sangat luas atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Nah, baik, sampai di sini dulu pemaparan materi sejarah internet dari saya. Jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.